Jadi untuk mempermudah pembangunan harus mengetahui potensi dan masalah. Kalau tidak tahu potensi masalah suatu daerah, ya bagaimana bisa membangun? Karena kuncinya pembangunan daerah adalah menumbuhkan potensi tapi mengurangi masalah. Kalau ini bisa tumbuh potensinya, masalahnya dikurangi, hasilnya akan maksimal, akan optimal dari pembangunan suatu daerah. Jadi kalau jadi pemimpin suatu daerah itu harus paham seluk-beluknya ya. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, sehingga bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat sektor apa yang menjadi prioritas komoditasnya. Muncullah gambaran itu bisa untuk polanya akan membuat kebijakan seperti apa. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Ini kriterianya dari pertumbuhan RI itu kan pertumbuhan sektor ekonominya. Terus kontribusi YI, kontribusi sektoralnya bisa dilihat dari PDRB-nya. Jadi sebenarnya datanya cuma dua ya, PDRB sama laju. Kalau masuk di sini YI lebih besar YI lebih besar Y itu artinya PDRB per kapita pada suatu daerah, misalnya kabupaten, lebih besar daripada pendapatan PDRB per kapita daerah yang lebih besarnya, misalnya provinsi. Misalnya ya, mau menghitung klasemnya Sleman, berarti yang menjadi YI itu apa? Yang menjadi YI wilayah mana? Yang menjadi YI, saya mau tanya ya, kan yang dibutuhkan datanya adalah YI, Y, R, RI, R. Nah, menghitung klasemnya Sleman, berarti yang menjadi YI itu apa? Gladys. Ya, yang menjadi YI itu apa? Sleman apanya? Apanya Sleman? PDRB-nya atau laju? Iya, PDRB per kapitanya Sleman ya. PDRB per kapita Sleman itu yang menjadi YI. Yang menjadi Y, Remon ada? Tidak ada. Juan Pablo? Ya, PDRB per kapita mana? DI, ya betul. RI, Januardi? Hah? Ada tidak? Tidak ada. Oh, Januardi. Mana? Yang menjadi RI itu mana? Apa dan mana? Yang menjadi RI. Ya, pertumbuhan Sleman. Ya, betul. Pertumbuhan Sleman. R-nya pertumbuhan YI. Gampang ya. Nah, jika data ini sudah dapat, tinggal dimasukkan rumusnya. Nanti akan masuk mana ini? Jika YI-nya lebih besar, RI-nya lebih besar dari R, maka ini daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Jika YI-nya lebih besar dari Y tapi RI-nya lebih kecil dari R, maka daerah maju tapi tertekan, artinya dia pendapatannya besar tapi tertekan karena pertumbuhannya itu rendah. Terus yang bagus itu yang bagaimana? Coba kalau lihat data ini,
1, 2, 3, 4. Yang paling bagus yang mana? Yang masuk kategori mana? Kuadran mana? 1 ya. Sudah pendapatannya besar, wilayahnya bagus. Nah, laju pertumbuhan ekonomi itu rumusnya apa? Tadi mengulang lagi ya. Ini caranya menghitung pertumbuhan ekonominya. Yang di sini ya. Yang ini. Nah, ini mana tadi? Nah, ini PDRB tahun baru kurangi tahun mula-mula dibagi PDRB tahun mula-mula kali 100%. Itu cara menghitungnya. Nah, jika seperti ini, paling buruk yang mana paling buruk? 1, 2, 3, 4. 3 ya. Sudah pendapatannya kecil, tumbuhnya lambat lagi. Bahkan mungkin ini bisa minus. Itu daerah yang masuk wilayah kuadran 3 itu nanti termasuk yang terbelakang. Jadi setelah menghitung tipologi klaster nanti analisisnya, kan nanti tugasnya adalah menganalisis ya. Ini kembali ke tugasnya ya. Ini nanti saya upload di Elina Store tugasnya. Disparitas menghitung indeks Williamson tadi caranya sudah diberitahu. Tipologi Classen tadi tipologi Classen. Jadi dianalisis jika masuk kuadran 3 maka ini ya. Jika masuk kuadran 3 maka daerah tersebut tertinggal. Kan tugas kalian itu adalah ini Kecamatan Depok, misalnya ini ya, Alfi Kecamatan Depok ini nanti dibandingkan Kabupaten Sleman masuk kuadran mana, ya kan? Kecamatan Depok. Jadi walaupun tugasnya adalah Kecamatan Depok, tapi tetap harus menghitung semua kecamatan sebenarnya ya, semua kecamatan di kabupaten itu, karena kan nanti jadinya seperti ini tabelnya. Jadinya tabelnya seperti ini, seperti contoh ini, ya kan? Ada kecamatan-kecamatan. Kalau ini kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pemalang, berarti tugas Alfi itu kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sleman, Sleman. Kecamatan mana, terus di jumlah penduduknya berapa, PDB per kapita berapa, tinggal dimasukkan angkanya, ganti-ganti angkanya, dihitung lagi, selesai. Pakai Excel selesai, ini gampang. Nah, yang dibutuhkan adalah analisisnya, seberapa dalam kamu memahami data itu untuk menjadi arahan kebijakan.